Ya, kembali lagi bersama saya Yefta Kriswanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu flow cytometry. Nah, flow cytometry itu merupakan suatu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi, menentukan, dan menghitung sel apapun, seperti sel darah atau sumsum tulang belakang secara spesifikasi. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan medis, seperti menghitung jumlah sel CD4 di dalam darah penderita HIV, menghitung jumlah sel retikulosit atau sel darah merah muda, memeriksa jumlah sel sperma dalam air mani, dan juga melihat kondisi sel platetet dalam darah. Nah, cara kerjanya seperti gimana? Metode pengukuran atau metri jumlah dan sifat-sifat sel cyto yang dibungkus oleh aliran cairan, yaitu flow, melalui celah sempit yang ditembus oleh seberkas sinar laser. Sel yang melewati berkas sinar laser menimbulkan cahaya elektronik yang dicatat oleh instrumen sebagai karakteristik sel bersangkutan. Setiap karakteristik molekul pada permukaan sel maupun yang terdapat di dalam sel dapat diidentifikasikan dengan menggunakan satu atau lebih probe. Oleh karena itu, instrumen dapat mengidentifikasi setiap jenis aktivitas sel dan menghitung jumlah masing-masing dalam suatu populasi campuran. Nah, di sini bisa kita lihat cairan sampel masuk, terus turun. Setelah itu akan terkena laser, dan laser itu akan membaca selnya ke detektornya, dan data itu akan nanti masuk ke komputer. Setelah itu selnya akan masuk ke ini, sorted fraction. Nah, di sini adalah ketika laser mengenai sel. Ketika cahayanya ke samping itu adalah menjadi side scatter detector. Sedangkan jika cahayanya lurus maka akan forward scatter detector. Kita akan melihat videonya. Animation, we will introduce you to the flow cytometry experimental technique. Flow cytometry is used to count and analyze the size, shape, and properties of individual cells within a heterogeneous population of cells. Flow cytometry data is extremely quantitative and can be analyzed in depth by specific flow cytometry software programs. Once a suspension of individual cells has been prepared for flow cytometry analysis from cells, tissues, or organisms, the prepared sample is placed on the flow cytometer. Nah, ini adalah ketika sel akan dimasukkan ke dalam alat flow cytometry. How does a flow cytometer analyze the size, shape, and properties of individual cells? A flow cytometer contains several key components, including the sample, fluidics that move the sample into the flow cytometer, lasers, optics which gather the light, detectors to sense the light, and a computer system to output the data into a form that can be analyzed by the researcher. Once a sample has been placed in the flow cytometer, the machine will suck up the sample, mix the sample. Nah, selnya ini akan disedot oleh selang yang berada di sini. Into a stream of saline solution in the cytometer and lead the cell suspension through. Nah, setelah itu sel akan melewati laser seperti ini satu persatu. Ini ada bentuk sel yang besar, ada bentuk sel yang kecil, dan ada pun pula sel yang sedang. A narrowing channel, causing the cells to form a single file line before the cells pass through the laser at the interrogation point. Each cell within the sample then moves across the laser beam, allowing each cell within the sample to be individually analyzed. As each cell passes through the laser beam will scatter in multiple directions. Nah, ini salah satu contoh tadi, FSC atau STC. Ketika laser menabrak sel, cahayanya lurus, maka ini disebut tadi forward scatter detector. Sedangkan jika cahaya samping ini menjadi side scatter detector. The flow cytometer detects light scattered in a forward manner, called forward scatter, and light scattered in a sideways manner, called side scatter. The amount of forward scattered light for each cell is detected by a detector on the. Nah, ini adalah salah satu contoh sel besar, sedang, dan sel kecil yang terbaca oleh far side of the cell from the laser. Forward scatter is proportional to the size of the cell. The detector converts the scattered light into a voltage pulse, which is directly. Nah, setiap sel memiliki tegangan yang berbeda-beda seperti ini. Di
grafik ini. Proportional to the amount of forward scattered light. The computer converts these data into a histogram plot with the amount of forward scattered light on the x-axis and the number of cells on the y-axis. The amount of side scattered light is detected by a detector located perpendicular to the path of the laser beam. Side scatter is proportional to the shape and internal complexity of a cell. Just like with forward scattered light, the flow cytometer converts the detected side scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of side scattered light. By analyzing the forward and Nah, ini adalah salah satu grafik dari forward scatter dan side scatter. Sangat terlihat perbedaannya. Dan ini juga tergantung dari besar kecilnya sel yang melewati laser tadi. side scatter data together, the researcher can understand a cell's size, shape, and complexity. In addition, the analysis of the forward and side scatter data can allow the researcher to divide the heterogeneous population of cells into individual populations with varying size, shape, and complexity. This capability of analyzing multiple populations within a sample is the immense strength of the flow cytometry experimental technique. In addition to analyzing a cell's size, shape, when the cytometer emitted by the fluorophore is directed along a path with emission filters that allow for the detection of multiple different fluorophores emitting light in a cell. A flow cytometer can detect the presence of a fluorophore and also quantify the relative amount of a fluorophore within a cell. A flow cytometer can also be used to detect light emitted from multiple fluorophores in the same sample. While it is common for flow cytometers to detect 2, 3, or 4 colors at the same time, some flow cytometers can even detect up to 18 different colors at the same time. The data can then be presented to the researcher in the form of a histogram or a dot plot. Such data furthers the powers of flow cytometry analysis by enabling the researcher to analyze individual populations of cells within a heterogeneous mix of cells in the sample. Oke, seperti itu untuk videonya. Nah, kegunaan flow cytometer merupakan sebuah metode yang secara luas digunakan untuk meneliti ekspresi permukaan sel dan molekul seluler, menggolongkan dan mendeskripsikan tipe sel yang berbeda dalam populasi sel yang heterogen, menafsirkan kemurnian subpopulasi yang terisolasi, dan menganalisa ukuran dan jumlah sel. Nah, setiap sel yang melewati berkas sinar tadi, sinar laser, akan menyebabkan sinar laser terpencar kedua arah, yang arahnya tegak lurus pada arah sinar laser. Besarnya FSC atau forward scatter berbanding lurus dengan atau menggambarkan volume atau ukuran sel yang tadi, besar kecilnya tadi. Sel yang mati walaupun penampakan mikroskopis sebaliknya terlihat lebih kecil dibandingkan sel hidup. Sel darah merah juga berbeda dengan sebenarnya, umumnya lebih kecil dari semua sel darah. Adapun SSC, yaitu side forward scatter tadi, ditentukan oleh morfologi dan emisi sinar fluoresen yang dipancarkan oleh fluorokom yang digunakan untuk mewarnai sel. Sinyal-sinyal itu dikonversikan menjadi angka digital dan diperlihatkan pada suatu histogram yang dapat dianalisis untuk memperoleh informasi tentang karakteristik sel bersangkutan seperti tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk spesifikasi alat yang saya temukan. Ini adalah alat hematologi analyzer. Sebenarnya cytometer dengan hematologi analyzer itu tidak berbeda jauh. Jadi, saya tidak bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih lengkap untuk alat yang ini, tapi di buku manualnya yang saya dapat banyak sekali spesifikasinya di sini. Seperti ini dimensi dari alatnya, beratnya bisa mencapai 23 kilo atau 28 kilo, menggunakan wadah atau tidak menggunakan wadah ini. Ini adalah salah satu spesifikasi cytometer pada umumnya. Nah, ini adalah lasernya, standar dari warnanya biru, merah, dan ungu. Ini untuk fluida sistemnya seperti ini. Ini juga untuk fluida sistem. Nah, di sini untuk elektronik dan data manajemennya. Di sini ada software, bahasa, dan spesifikasi memori penyimpanan port USB
Seperti itu. Ini untuk performa karakteristik dari cytometer pada umumnya. Jadi untuk alat yang saya cari ini spesifikasinya kurang begitu lengkap. Nah, untuk pemasangannya seperti yang kita lihat di video tadi, yang pertama masukkan tabung ke dalam tempat sampel, terus yang kedua tabung sampel sudah pada tempatnya, maka tabung sampel akan masuk ke dalam alat cytometry, akan naik, dan alat cytometry akan mendeteksi sel dan akan tersimpan di komputer. Nah, ini untuk standar operasional prosedur menggunakan cytometry. Yang pertama, hubungkan kabel power ke stabilisator atau stafo, hidupkan alat akan self-check. Alat akan secara otomatis melakukan self-check, kemudian background check, pastikan alat ready, masukkan tabung sampel ke tempat sampel, kemudian sel akan terbaca di komputer lab ketika alat di start. Nah, ini untuk ketika sampel ditaruh di alat cytometry. Sedangkan untuk pengoperasian yang sebenarnya ada di link yang saya berikan ini. Kenapa tidak bisa saya jelaskan? Karena dari kemarin saya mencari software BD SelQuest Pro ini, saya tidak bisa mendownloadnya, Pak. Jadi saya hanya bisa menemukan prosedur kerjanya. Jadi ketika saya tidak bisa mendownload softwarenya, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana prosedur ketika alat cytometry ini sudah siap digunakan. Jadi nanti link ini akan saya berikan di bawah di sini. Nah, kemudian di sini ada masalah sebab dan solusi yang terjadi biasanya pada alat cytometry. Bisa kita lihat di sini pada halaman selanjutnya. Ini adalah ketika troubleshooting alat cytometry. Kemudian pemeliharaan alat cytometry. Yang pertama, membersihkan tempat sampel. Pastikan sistem telah dimatikan atau alat cytometry telah dalam kondisi off. Terus yang kedua, gunakan selembar kain lembut dengan larutan pemutih 10%, satu bagian pemutih 5 hingga 6% natrium hipoklorit atau klorin yang tersedia dengan 9 bagian air untuk menyangka semua permukaan dalam sampel stasiun sambil mengambil semua tindakan pencegahan keamanan biologis yang diperlukan. Yang ketiga adalah bersihkan bagian bawah perangkat injeksi sampel semi otomatis. Nah, ini untuk pembersihan probe sampelnya. Ini untuk pembersihan tadi yang tempat sampel. Sedangkan untuk probe sampel, ketika masalah seperti penyumbatan probe sampel terjadi, perlu untuk mengganti atau membersihkan pemeriksaan sampel. Yang pertama, pastikan instrumen dalam keadaan siaga atau catur daya dimatikan. Yang kedua, lepas probe sampel. Yang ketiga, masukkan probe sampel ke dalam wadah berisi dan rendam air dalam air bersih. Gunakan ultrasonik membersihkan perangkat untuk membersihkan selama 2 menit. Yang keempat, pasang kembali probe sampel ke tabung pompa peristaltik sampel dan pastikan bahwa manik-manik pada probe sampel menyentuh selongsong di ujung tabung pompa peristaltik sampel. Yang kelima, pasang penutup pompa sampel. Jika tidak efektif, maka ganti probe yang baru. Ya, ini adalah presentasi saya mengenai flow cytometry. Di sini ada daftar pustaka untuk link yang saya berikan tadi. Dan untuk videonya ada di YouTube, bisa dilihat di sana. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat malam.